Cineponto Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dan bertindak sebagai supervisor. Yang pertama adalah saya sendiri, Nur Hayatika dari UPT SD Negeri 2 Kelara, dan sebagai coach saya Krisnawati H dari UPT SMP Negeri 2 Tamalatea. Dan ada yang menjadi coach saya Rahmat dari UPT 12 Binang. Baik, Assalamualaikum Ibu Trisna dan Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa dalam praktik coaching ini ada beberapa penilaian, di mana dalam penilaian itu ada beberapa tahap. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah tahap pra-observasi atau pra-supervisi, di mana pada tahap ini saya akan menanyakan kepada Ibu Trisna selaku coach, yaitu pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang kedua adalah kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi. Terus yang ketiga adalah tercapaian tujuan yang diinginkan pada pelaksanaan coaching ini. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap observasi atau supervisi, di mana pada tahap ini saya akan mengamati pelaksanaan coaching. Kemudian yang ketiga adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap pasca observasi, di mana pada tahap ini Ibu Trisna akan melakukan refleksi, kemudian menyampaikan kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali. Baik, kemudian sebelum pelaksanaan coaching ini kita juga harus mengetahui bahwa dalam proses praktik coaching ini kita harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tujuan yang dicapai, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dalam pelaksanaan coaching ini kita juga harus mengetahui prinsip dari coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, Ibu Trisna selaku coach, sebelum pelaksanaan praktik coaching bersama dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu Trisna. Yang pertama adalah dari kegiatan observasi atau supervisi ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Trisna kembangkan? Oke, baik Ibu, potensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Trisna bahwa kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga adalah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian pertanyaan selanjutnya buat Ibu Trisna, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi atau disupervisi dalam kegiatan coaching ini. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bersama yang tadi. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga adalah indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Trisna dalam proses coaching ini. Kompetensi apa? Oke, jadi saya ingin coach saya yang Pak Rahmat ini di sini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coach saya tadi, coach saya sebelum tadi. Iya, jadi itu adalah indikator yang ingin dicapai. Baik, Ibu Trisna sama Pak Rahmat sudah siap melaksanakan praktik coaching? Ya, baik, Ibu Trisna dan Pak Rahmat, kita mulai praktik coachingnya. Silakan. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Tulis. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tulis. Apa yang bisa saya bantu untuk hari ini Pak Rahmat? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari kegiatan kita ini saya ingin mengutarakan
memberikan kelas lebih kondusif, kelas lebih aktif, menyenangkan bagi siswa saya. Jadi apa yang menjadi tantangan Pak Rahmat dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Kita sebut dalam untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai, yaitu saya masih kurang mampu atau saya kesulitan dalam mengendalikan murid saya, siswa saya suka berbicara saat saya pembelajaran sedang berlangsung, saat saya sedang menjelaskan, tapi ada saja anak didik saya satu dua orang yang berbicara selain dari diri yang saya sampaikan. Jadi Bapak masih merasa kesulitan untuk menjadikan murid-murid Bapak di kelas ya. Jadi apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Jadi, untuk mencapai tujuan itu saya meminta atau ingin membutuhkan sebuah strategi apa yang bisa saya lakukan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara itu saat. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Terima kasih Bu. Dukungan saya sebagai guru di sekolah untuk mewujudkan rencana yang saya akan lakukan adalah dukungan dari rekan sejawat, di mana rekan sejawat saya bisa minta pendapatnya, saya bisa minta apa yang dilakukan di kelasnya sehingga mungkin kelasnya menjadi lebih hidup, dan itu yang ingin saya kembangkan di kelas saya. Itu yang dari rekan sejawat. Kemudian dari kepala sekolah, dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan sarana dan prasarana. Misalnya ada media yang ingin saya tampilkan, tapi karena sarana tidak ada, sehingga saya minta dari kepala sekolah untuk mengadakan itu. Kemudian dukungan dari anak-anak saya sendiri, peserta didik saya sendiri, bagaimana kami lebih berkolaborasi, lebih aktif, sehingga proses pembelajaran lebih bisa dilakukan. Baik Pak, jadi tadi Bapak sampaikan, Bapak katakan bahwa dukungan itu yang pertama dari rekan sejawat, kemudian yang kedua kepala sekolah, dan yang ketiga itu dari murid Bapak sendiri ya. Nah ini sebenarnya ide yang sangat bagus sekali Pak ya. Jadi semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Nah, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati tenang dan nyaman ya. Jadi setelah kita sharing, setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Bapak? Ya, setelah kita sampaikan atau kita sharing seperti ini, dapat memberikan gambaran kepada saya bahwasanya apa yang saya ingin kembangkan itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, dan itu tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, di mana kompetensi seorang guru
sesuai dengan alur kita. Oke, nah yang membuat Ibu menilai demikian apa? Ya, dari yang aku bisa katakan tadi bahwa itu sudah mengalir sesuai dengan alur kita. Jadi coaching tadi itu mengalir dengan sendirinya dengan alur kita tersebut. Iya. Jadi secara tidak langsung. Ya, nah, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, baik Ibu Trisna selaku coach dan para sebagai coach. Sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi bahwa proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Trisna sama Pak Rahmat sudah sesuai dengan alur kita, di mana di dalamnya sudah menerapkan tujuannya, identifikasi masalah, kemudian perencanaan aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, praktek coaching yang telah dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Di mana tadi coach sudah menggali masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan berusaha menggali potensi-potensi yang perlu dikembangkan oleh Pak Rahmat. Terus pertanyaan selanjutnya, setelah kita berdiskusi, sudah ada bayangan apakah di pikiran Trisna untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan kembangkan lagi, memperkembangkan lagi proses dari coaching itu dengan melakukan praktik-praktik baik mengenai coaching ini. Nah, untuk melaksanakan praktik baik itu kira-kira kapan Ibu Trisna akan melaksanakannya? Kemudian untuk melaksanakan itu siapa yang bisa membantu Ibu? Ya, untuk yang bisa membantu saya itu mungkin saya juga mungkin minta bantuan ataupun saran dari kepala sekolah saya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir buat Ibu Trisna, setelah kita melaksanakan praktik coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, untuk kompetensi yang akan dikembangkan lagi mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi kepada coach. Iya, baik. Mungkin diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Dan saya bisa simpulkan bahwa praktik coaching kita ini sudah kita menerapkan alur ceritanya, terus dalamnya sudah kita terapkan prinsip coachingnya. Baik, untuk diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.